kisah hidup tersendiri. Bagai kertas yang putih, mari kita ukir kisah yang penuh makna. Bagai sebatang lilin, leburkan diri untuk terangi dunia mulia. Sepanjang masa, bagai bunga sakura di tengah hujan salju, semakin diterpa semakin harum mewangi. Semua kesulitan tumbuhkan kita, suka dan duka, puji hina, tuntunan kasih dari Tuhan, untuk jadikan kita insan sejati. Segala yang terjadi ada dalam kuasa-Nya. Rasakanlah selalu kasih lembutnya, penuh syukur selalu. Kita mengucapkan dalil atau mengucapkan dalil suci, membacakan dengan segala datang. Anam sama sambuddho bhagava Buddhang bhagavantang abhivademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatikono bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Terpujilah Sang Hyang Widi Wasa, terpujilah para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva, yang alas aslinya dan tanah. Semoga pertemuan pada malam hari ini membawa manfaat kemajuan bagi kami sebagai tokoh agama dalam menegakkan Buddha Dharma. Saya sapa dengan puspita, semoga selalu hidup berbahagia. Selamat malam, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semuanya. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Maitreya Buddhaya. Kabar dari Stadion Sriwijaya yang Bapak Widya, terima kasih Pak sudah berkenan hadir ke radio. Yang terhormat Bapak Sugianto, ya, selaku Ketua 3 ya Pak ya, Ketua 3 di Stadion Sriwijaya. Yang terhormat Mama Akiong ya, selaku Ketua Rumah Bina Pada Dharma, juga Dewan Pengawas MDI. Yang terhormat Ketua Makongbumi, Ketua Meranti, Bapak Harli ya, beserta pengurus dan jajarannya, juga Ketua Yayasan Prasamudra Maitreya. Yang terhormat Ketua MDI Pulang Meranti, Bapak Arya Lapas, beserta pengurus ya, dan jajarannya. Yang terhormat Ketua MDI Kabupaten Pulang Meranti, Suryati, silahkan juga dari Ikwanto yang mewakili Pak Ibu Diana ya. Juga pengurus yayasan dari Arya Marga, Bapak Arya Lapas, juga merangkap Ketua MDI, juga Ketua Yayasan Bendera Tanah, Bapak Asen, Pratama ya. Terus dari Yayasan Prasamudra Maitreya, Bapak Hari, beserta pengurus ya. Dari Buddha Dharma, Yayasan Buddha Dharma ya. Ibu Suyati dari YDI-nya, hadir juga Pak, Buddha Dharma. Dari YDI Patria Dharma ya, hadir juga dalam hari ini. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Minggu Buddha, pengurus Sekolah Minggu Buddha ya, guru agama Buddha, dan guru ya, yang hadir pada malam
pada malam hari ini Bapak Ibu kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha-Budi Satu Mahasiswa, karena malam hari ini merupakan berkah yang luar biasa bagi kita semuanya. Kalau di Rio ya Pak ya, karena tanah Melayu kalau nggak ada pantun ini kurang pas rasanya ya. Biar suasananya agak santai, karena saya akan mengawali pertemuan ini dengan pantun. Selat panjang asri kotanya, sagu rendang makanan khasnya. Selamat datang Pak Kabar Sabun Sriwijaya. Kami sambut dengan hati riang dan penuh sukacita. Masih ada satu lagi ya, biar lebih semangat, biar suasananya nggak tegang, karena malam ini malam silaturahmi. Jalan-jalan ke Meranti, jangan lupa makan mie sagu. Mari jalin silaturahmi, hidup rukun, harmonis dan maju. Tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Kabar yang kami hormati, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Kabar, Bapak Widya, juga Bapak Sugianto yang telah berkenan hadir ke Selat Panjang ini. Selat Panjang karena selatnya panjang Pak. Makanya kemarin Bapak Ibu, Pak Kabar, Pak Sugianto dari pagi udah berangkat terbang ke Batam, karena tanya ke saya kan perjalanannya lewat mana Bu yang muda. Jadi saya kasih gambaran lewat Pekanbaru 2 kali speed naik bis. Kalau Batam sekali kapal besar. Jadi lewat Batam aja, karena besok masih saya ajak nyebrang ke pulau lagi gitu ya. Jalannya juga luar biasa ya. Jadi tadi baru sampai jam 11, baru istirahat sebentar, langsung menuju ke SKM, langsung ke Patria Dharma, langsung ke Sesar. Jadi waktu 6 jam dibagi 3 tempat ya Pak ya. Jadi mohon maaf Pak. Jadi saya nggak enak ya, datang belum istirahat langsung diportir 3 tempat gitu. Tapi luar biasa buat Pak Kabar juga Pak Sugianto ya, tepuk tangan. Ya. Ini pertama kalinya beliau kesini sudah dibuat susah oleh Bu Meta, karena besok masih perjalanan jauh lagi Pak. Ya. Dan juga Bapak Ibu dengan adanya kunjungan dari Dijen Bimas Budal, ya, mulai tahun 2015 ya. 2015 akhir Desember dulu ya, dari rombongan waktu itu Pak Kasudit, Jasmine, Bapak Nyomang ya, yang waktu itu 7 orang ke Pulau Merbau. Maka perubahan di Meranti ini sungguh luar biasa. Kami berharap juga kedatangan Pak Kabar malam ini membuat berkah yang luar biasa buat kita semuanya. Dan juga Bapak Kabar dengan menghormati juga. Di sini ada beberapa majelis, ya, ada majelis Budayana, ketuanya Pak Arya Lakas yang baru terpilih, periode baru masih muda Pak, dan ini tokoh dari suku asli. Jadi saya berharap nanti dengan terpilihnya Pak Ali, maka bangkitlah agama Konghucu di daerah-daerah yang pimpinan beliau. Juga dari BPI Patria Dharma juga baru saja terbentuk dilantik Pak 2 hari yang lalu. Bapak Harli juga pengurus dari Makan Bumi, dan Bajo Wakil di Makan Bumi Pak, dan juga beserta pengurus Makan Bumi Pak Budi, Pak Amir ya. Terima kasih sudah berkenan. Terima kasih, selamat malam, salam dalam dharma, namo buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Sangyang Budaya, Namo Maitreya. Yang saya hormati penyelenggara Buddha, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Meranti, yang terhormat untuk majelis, para romo, ramani, saudara-saudari yang hadir dalam kesempatan ini yang kita bisa kita sebutkan satu persatu yang berbahagia. Marilah kita untuk intinya senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Ulama atas berkah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang cerah dan membahagiakan ini kita dapat bertemu di sini di Wihara Patria Dharma yang dipimpin oleh Romo Atiyong. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Penyelenggara, Ibu Meta, dan Romo Atiyong yang telah memberikan tempat pada malam ini, sehingga pada kesempatan ini saya sangat berbahagia
sekali dan bangga tentunya bisa bertemu dengan tokoh, yang saya katakan tokoh pelestari agama Buddha di Kabupaten Meranti ini, yang saya lihat implementasi ajaran Buddhanya ini mungkin selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin dari wajah Bapak Ibu sekalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik seperti itu. Betul kan ya Bapak Ibu ya? Karena cerminan wajah itu adalah menunjukkan hati yang baik itu hasil dari implementasi dharma ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berterima kasih sekali juga kepada Bapak Ibu Romo Ramani, saudara-saudari sekalian, yang seharusnya pada malam ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, di malam minggu biasanya healing ya dengan keluarganya ya. Healing dengan keluarganya termasuk Ibu Meta ini, tetapi menyempatkan diri untuk memenuhi ya, harapan dari kami untuk bisa hadir di sini bertemu Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini adalah kebahagiaan bagi saya sendiri, tentunya kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tak kenal maka tak sayang. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya namanya Widya Wimamsiti, tadi sudah disebutkan ya. Kemudian saya bersama teman saya PK3, beliau adalah bernama Pak Sugianto. Sebelumnya saya dalam hal-hal seperti ini tidak heran ya Romo ya. Jadi kalau Bu Meta tadi menyampaikan bahwa saya dalam satu hari itu full ya Romo ya, karena saya dulu berapa tahun yang lalu ya, saya agak lupa ya, sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu saya sebelumnya menjadi PNS itu pernah menjabat Pembimas Hindu dan Buddha kan? Itu tahun 98 itu di Bengkulu. Kemudian 2006 saya tugas di Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau. Setelah pecah dari sini Pak, saya yang langsung menjadi pembimbing masyarakat Buddha di Provinsi Kepulauan Riau. Dan saya tentunya sangat bahagia sekali melihat Bapak Ibu sekalian. Saya sengaja tidak membuka pantun Pak, Bapak Ibu sekalian. Saya walaupun orangnya sudah lupa, orang Kepri, orang lain sudah lupa membuka pantun. Tapi karena tadi pantunnya sudah diborong sama Bu penyelenggara, Bu Meta, saya berikan pantunnya yang kedua saja. Itu yang kedua, saya sangat bangga sekali dari tadi disebutkan banyak sekali ya majelis yang ada di sini yang hadir pada kesempatan malam ini. Tentunya ini adalah merupakan kebanggaan bagi kita semua, bagi umat Buddha, khususnya saya yang bekerja di Kementerian Agama. Ya, jadi secara internal ternyata di Kabupaten Meranti ini kehidupan umat Buddha secara internal dari berbagai majelis, yaitu rukun, ya itu yang terpenting ya. Itu yang terpenting Bapak Ibu sekalian. Saya tadi juga diajak roadshow ya sama dengan Bu Meta. Saya melihat berbagai macam peristiwa, cerita gitu ya. Mendengarkan dengan sesama, saya kembali terbuka, saya ingin lagi menjadi pembimbing masyarakat Buddha gitu. Bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk melestarikan Buddha Dharma itu saya melihat di sini itu sangat luar biasa ya. Jadi di dalam melestarikan Buddha Dharma, bagaimana para tokoh umat Buddha itu begitu peduli dengan
pelestarian Buddha Dharma, bagaimana umat Buddha itu bisa memahami ya Buddha Dharma dengan benar-benar sehingga bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Umat Buddha di Kabupaten Meranti ini, Kabupaten Meranti ini. Tentunya Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam mengembangkan agama Buddha, Bapak Ibu sekalian harus selalu regenerasi kan ya Bapak Ibu sekalian, regenerasi kepada umat Buddha yang masih muda-muda agar nantinya bisa meneruskan jejak Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan agama Buddha ya, di Meranti ini, menjaga umat Buddha agar tidak sedikit demi sedikit pindah kemudian bahkan menjadi punah. Itu bukan tidak mungkin bisa terjadi jika kita semua tidak menjaganya, jika kita semua tidak mau regenerasi ya, mendidik umat Buddha yang masih muda-muda agar bisa seperti Bapak Ibu saudara sekalian semangatnya di dalam mengembangkan ajaran agama Buddha, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu saya tentunya hadir di sini tadi juga mendengarkan dari ketua yayasan di sini, permasalahannya juga masalah bagaimana SDM untuk guru agama Buddha itu sangat sulit sekali untuk mendapatkannya. Kemudian juga di Romo Atiol, Romo Aseng sama Romo Asyong di sekolah minggu Buddha juga kekurangan SDM. Nah ini tentunya kehadiran kami di sini adalah dalam rangka untuk menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian agar regenerasi itu ada, maka perlu dibekali, dibekali ilmu pengetahuan agama secara formal, supaya mereka memiliki kualifikasi pendidikan juga yang diakui secara formal. Nah, kami hadir di sini tadi sudah disampaikan bahwa saya hadir di sini adalah dalam institusi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten. Bapak Ibu sudah pernah ya ke Tangerang, Banten ya? Sudah ya, saya rasa sudah. Kemudian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya ini adalah berdasarkan pada surat keputusan Presiden ya, Kepres, keputusan Presiden. Kemudian izin operasionalnya adalah Kementerian Agama. Jadi Stabel Sriwijaya ini adalah di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi secara legalitas bisa dipercaya ya, bisa dipercaya. Nah di dalam perjalanannya sebelum menjadi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya itu pada tahun 2002, di tahun 2002 itu adalah Yayasan Buddhis ya. Yayasan Buddhis, kemudian Yayasan Buddhis tersebut menghibahkan kepada pemerintah itu pada tahun 2005. Pada tahun 2005 disahkan sebagai institusi negeri melalui keputusan Presiden sampai dengan sekarang ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian letaknya itu di Tangerang, itu di BSD Pak. Jadi di BSD tempatnya sangat strategis sekali. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian, BSD itu adalah seperti di Lakoi. Kalau di Bintan, dia memiliki otoritas sendiri. Seperti itu. Mereka mengatur rumah tangganya sendiri, sangat luas sekali. Seperti itu. Nah, di situ dekat mall, ya, Ayo Mall, kemudian dekat perguruan tinggi swasta yang bonafit juga ada di sana. Kita